Baik ibu-ibu, tadi kita sudah belajar banyak ya terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Baik, ini karena ini sekarang waktunya untuk refleksi ya. Monggo. Yang pertama tadi yang kita pelajari apa? Ibu Umi. Menjadi orang tua yang baik. Ya, gimana caranya menjadi orang tua yang baik, Bu Umi? Membuat hal-hal yang baik dilakukan oleh anak. Terus sejalan antara kebaikan dan ketakwaan. Terus selalu berusaha melihat hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita. Terus bersikap dan berkata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, ya, yang perlu dicamkan ya ibu semuanya ya. Bahwasanya jadi orang tua yang baik itu yang pertama kita harus mengingat hal-hal yang baik dari anak kita gitu ya. Nah, kemudian sejalan ya, konsisten kalau bertutur kata itu ya, antara perkataan dengan tindakan itu ya sejalan gitu ya, sama gitu. Kemudian apalagi Selalu berusaha melihat kebaikan pada diri. nah, kalau ada masalah gitu ya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri gitu ya, tetapi kita harus melihat secara positif. Nah, itu ya. Oke, tuh. Yang kedua tadi yang kita pelajari apa Mbak Bu Hikmatul? Meningkatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku yang buruk. Oh iya, yang kedua itu bagaimana cara orang tua itu memahami perilaku anak ya. Tadi bagaimana cara meningkatkan perilaku yang baik dan mengurangi perilaku yang buruk. Ya. Jangan dibalik ya ibu-ibu ya. Kalau dibalik nanti fatal ya. Ya. Nah, gimana caranya Mbak Ibu Nikmatul? Bagaimana caranya kita meningkatkan perilaku baik anak? Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Oke, ada yang lainnya yang mau nambahin? Memberikan contoh yang baik kepada anak. Memberi penghargaan anak. Ya. Kunci dan beri penghargaan anak. Nah, ya kuncinya yaitu ada dua ya. Memberi pujian ketika anak itu melakukan hal yang baik, memberikan penghargaan kepada anak ketika melakukan hal yang baik gitu ya. Penghargaan itu gak harus dalam bentuk materi ibu-ibu. Biasanya kan ibu-ibu kan, kamu kalau nanti cuci piring, saya beri uang jajan. Nah itu nggak harus selamanya itu seperti itu ya. Nah penghargaan itu bisa dalam bentuk kode, misalnya bagus. Oke. Hey. Nah ini sekarang saya tunjukkan ya. Flip chart 1A dan 1B ya. Coba kita cermati bersama ya ibu-ibu. Tadi tips menjadi orang tua yang hebat. Jadi orang tua yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat pula gitu ya. Yang hebat, yang sukses anaknya gitu ya. Jadi kalau jadi orang tua kita harus punya pegangan banyak, anak kita tuh harus lebih baik daripada kita gitu. Ya kita juga harus jadi orang tua yang baik, yang hebat gitu ya. Yang pertama, coba ini Bu Umi, ini gambar apa ini? Gambar seorang ibu meluk anaknya. Dia bilang apa? Bilang apa ini? I love you, I love you. Anaknya bilang apa? Ini kita agak kurang jelas ya. Kita sayang ibu. Nah, ini jadi apa ini? Hal yang
membahagiakan dari anak, maka kita bisa memberikan kasih sayang itu. Nah, jadi ada kedekatan antara ibu dan anak, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, nah, apa ini gambar apa ini? Kerjasama antara anak dan Iya, kerjasama dalam bentuk apa ini? bersihkan rumah, nyapu. Anak dan ibu ini sedang nyapu lantai. Nah, di sini apa? Jalan antara perbuatan dan perkataan. Ya, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Misalnya jadwalnya nyapu bareng hari Minggu ya, ya harus ini diajak anaknya, yuk nyapu bareng gitu ya. Nah gitu ya. Ini yang keempat, ya. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah ya, ini gambar apa tadi? Gambarnya ibunya Ita lagi memarahi anaknya. Dia telat Telat. pulang sekolah dimarahi. Nah, harusnya sebagai ibu kita gimana kalau misalnya anaknya telat pulang ke rumah gitu? Apa yang kita sampaikan ke anak? Tadi ngapain aja? Apa ungkapan apa? Ya, Pak. Tadi Tadi ngapain aja di sekolah? Aku lelah sedih. pertama itu diungkapkan gimana coba? Ayo. Ya Mbak, Nikmatul. Ya Allah, apa pulangnya terlambat kemana saja? Oh ya. Misalnya ya contohnya, contohnya kalau ungkapan kekhawatiran kepada anak itu gimana? Nah, misalnya Ibu sedang mencari-cari kemana, kok nggak pulang, nggak dikasih kabar. itu masih marah itu namanya ya. Masih marah. Misalnya, aduh nak, kok baru pulang, ibu khawatir. Itu ya, misalnya seperti itu. Nah itu kan lebih menyenangkan, gitu ya, menenangkan hati ya daripada yang geger, marah-marah gitu ya. Oke, yang kelima. Nah ini apa Bu Umi? Ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak. Tuh disepakati bersama. Nah, misalnya ketika ibu masak, ayah ngapain gitu. Jadi ibu-ibu mengasuh anak itu bukan hanya tugasnya ibu saja, tapi mengasuh itu juga tugasnya ayah. Jadi dua-duanya itu adalah tim. Nah, saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak, gitu ya. Nah, nanti di rumah ibu-ibu semuanya ya, disampaikan ke ayah ya, ke suami ya. Jadi disampaikan ke suami caranya didik anak itu seperti apa gitu ya. Kan yang di sini kan yang pertemuan kelompok kan ibu-ibu, bapaknya yang gawe kerja ya. Nah, jadi nanti ketika di rumah itu disampaikan, diskusi bersama bagaimana cara mendidik anak. Ibu udah sekolah di pertemuan kelompok gitu ya. Nah nanti di rumah itu ya memberitahu suami gitu ya. Nah sekarang buku coba lihat buku pintarnya ya. Nah ini tak tulis yang gede ya. Nah praktek mendidik orang tua yang lebih baik. Coba yang pertama Mbak Umi, Bu Umi. Apa ini? Menyampaikan kepada suami atau anggota keluarga lain apa yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Itu ya, jadi disampaikan, ibu menyampaikan ke suaminya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman.
ketika anak misalnya pulang sekolah, dia cerita ya apa yang terjadi di sekolah tadi, ya kita sebagai ibu, sebagai orang tua harus mendengarkannya gitu ya. Oleh begitu cerita apa tuh nak? Kayak sibuk apa, sibuk lagian gitu ya. No gitu ya. Nah kemudian yang ke empat apa? Membelai rambut anak atau mengusap kepalanya. Nah itu tanda kasih sayang orang tua terhadap anak gitu ya. Kemudian ini gambarnya apa ini? Memeluk anak sambil berkata, ibu sayang kamu nak. Ya anaknya ini lagi mau kemana? Mau berangkat sekolah. Nah ketika berangkat sekolah itu ini salah satu memotivasi anak untuk semangat ke sekolah gitu ya. Nah, mau berangkat sekolah wis dibiarkan aja. Syukur-syukur kayak gini nanti diberi bekal gitu ya. Iya. Nah, itu lebih baik lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir, menahan diri ketika ingin mudik, memukul atau menjengkeram. nah itu ya, ditahan gitu ya. Itu salah satu kekerasan gitu ya. Kalau jewer, memukul itu kekerasan fisik gitu ya, dampaknya buruk gitu pada anak itu gitu ya. Jadi harus ditahan, jangan sekali-sekali melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Fisik tadi yang ini menjewer, mencubit itu. Kalau non fisik itu mencuri melototi, kemudian memarahi. Nah itu termasuk kekerasan yang non fisik gitu ya. Kalau ibu-ibu itu kalau anak itu sebagai orang tua kita melakukan kekerasan kepada anak terus, nah gini, orang tua itu kan teladan kan. Kalau kita melakukan kekerasan terus kepada anak, berarti anak ini juga akan mengikuti apa? Mengikuti perilaku seorang ibunya tadi. Nah, ikut juga melakukan kekerasan, entah itu terhadap teman ataupun orang lain gitu ya. Bahkan terhadap orang tuanya sendiri juga gitu. Kenapa? Karena orang tuanya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Betul. Nah, oke, mungkin itu saja ibu-ibu ya. Nah, minggu bulan depan kita pertemuan kelompok lagi. Tolong jangan lupa bawa buku pintarnya ya. Buku pintarnya harus dibawa karena itu kitabnya. Kitabnya ibu-ibu semua dalam mengasuh anak gitu ya. Nanti pokoknya setelah di rumah itu ibu-ibu harus melaksanakan apa yang sudah kita pelajari bersama ini tadi ya. Nah, itu harus dilaksanakan. Misalnya tadi meningkatkan perilaku baik pada anak ya, dengan cara apa mbak? Apa bu? Dengan cara memuji dan memberikan pengajaran. Nah, kemudian ketika anak itu melakukan hal-hal yang salah, kita harus apa? Ditegur dengan yang baik, tidak boleh melakukan kekerasan ya, tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik gitu ya. Oke. Nah, nanti prakteknya di rumah itu sama suami ya. Nah, karena suami dia juga berperan penting dalam pengasuhan anak gitu ya. Oke, mungkin itu saja ibu-ibu semuanya. Dari saya tetap semangat untuk jadi orang tua yang lebih baik gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.